Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang sebuah bahasan, yaitu bahasan metode pelatihan atau teknik meditasi kuantum, yang mana setelah kita membahas tentang dasar-dasar meditasi kuantum, tentang tujuan dan pencapaian apa yang bisa didapatkan di dalam meditasi kuantum, serta di dalam video yang lalu kita membahas tentang bagaimana caranya untuk menetralkan unsur api di dalam diri kita, sehingga nafsu amarah yang ada di dalam diri kita bisa netral, bisa dikendalikan, dan agar unsur api di dalam tubuh kita tidak membakar cita-cita kita, usaha kita, kesehatan kita, dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menetralkan unsur angin yang ada di dalam diri kita, sehingga nafsu angan-angan itu bisa dinetralkan. Begitu juga apabila nafsu angan-angan sudah bisa kita netralkan, maka kita akan mudah untuk mendapatkan ketenangan. Apabila sudah tenang, maka segala sesuatu yang kita cita dan cintakan akan mudah terkabul. Yang selama ini mungkin selalu berada di dalam kebuntuan, kesedihan, kebangkrutan, insya Allah dengan menetralkan unsur angin yang ada di dalam diri kita akan kembali menemukan jalan keluar dan akan kembali menemukan kemudahan dan keberkahan di dalam hidup. Amin, Allahumma amin. 4 unsur yang ada di dalam diri manusia yang merupakan asal kejadian batang tubuh manusia. Apabila 4 unsur ini salah satunya menonjol, maka akan mempengaruhi jiwa manusia, akan mempengaruhi rezeki manusia, akan mempengaruhi takdir dan nasib manusia. Karena apa? 4 unsur yang merupakan asal kejadian manusia itu adalah unsur materi dan bersifat membakar, bersifat menghanyutkan, dan bersifat menghempaskan. Karena sesuatu yang baru, materi yang baru, angin, air, api, dan tanah, maka dia akan bersifat rusak. Segala sesuatu yang bersifat materi itu akan rusak. Apabila salah satu di antara 4 unsur itu menonjol di dalam diri manusia, apinya menonjol, anginnya menonjol, airnya menonjol, dan tanahnya menonjol, maksudnya paling dominan. Tetapi unsur tanah ini pun tidak langsung. Apabila kita sampai kepada unsur tanah lalu sudah menemukan ketenangan, tidak. Apabila hanya di permukaan tanah, maka apapun yang kita tanam tidak akan pernah tumbuh. Mesti dan harus kita tanam ke dalam tanah, harus melalui perenungan dan penyelaman di dalam jiwa mutmainah itu sendiri. 4 unsur ini apabila salah satunya menonjol, maka akan membawa pikiran, hati, perasaan, rezeki, nasib akan rusak karena bersifat materi. Berarti segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sandarkan kepada sesuatu yang bersifat materi yang ada di dalam diri kita. Begitu halusnya
begitu rahasianya, sehingga kadangkala kita itu tidak mengenali sifat-sifat dan karakter materi-materi yang bisa merusak kehidupan kita, bisa merusak usaha kita, bisa merusak karir kita, bisa merusak ketenangan dan kebahagiaan serta rezeki kita. Pikiran kita, hati kita akan didorong oleh amarah. Pikiran, hati kita, keinginan kita akan didorong oleh angan-angan. Cita-cita, harapan, usaha, karir, rezeki kita akan didorong oleh keinginan-keinginan yang berlebih. Amarah, angan-angan, dan keinginan yang berlebih inilah yang merupakan wujud inmateri daripada unsur materi, air, angin, tanah, dan api. Maka agar diri kita tidak rusak, agar inmateri yang ada di dalam diri kita tidak rusak. Apa saja inmateri itu? Hati, perasaan, keadaan kita, takdir kita, rezeki kita yang datang dan pergi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengetahuinya, berapa jumlahnya, berapa berkah, seberapa berlimpah, dan seberapa manfaat dari semua keadaan yang datang kepada diri kita itu. Inilah yang harus menjadikan kajian penyelaman bagi diri kita, agar diri kita tidak terjebak di dalam 4 unsur asal kejadian batang tubuh kita yang menjadi inmateri, yaitu menjadi sebuah dorongan-dorongan, menjadi sebuah jiwa, sebuah energi yang mendorong harapan kita, mendorong rezeki kita, mendorong kesehatan kita, mendorong usaha kita, mendorong kehidupan kita, agar dia tidak rusak. Maka salah satunya adalah bagaimana diri kita untuk menetralkan 4 unsur yang ada di dalam diri kita, yang merupakan asal kejadian batang tubuh kita, sehingga segala sesuatu itu menjadi netral dan menjadi selaras. Salah satu tanda-tanda apabila diri kita sudah netral dengan keadaan di luar diri kita, sudah selaras dengan keadaan di luar diri kita, sehingga segala sesuatu di luar diri kita itu melayani kita dengan sebaik mungkin, mengabdi kepada kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Salah satu tanda-tandanya adalah apabila hati dan pikiran kita, angan-angan kita, kemauan kita sudah selaras dengan rasa perasaan kita. Hati, rasa, pikiran, angan-angan, kemauan itu menjadi selaras, menjadi seimbang, sehingga tidak ada salah satu yang menonjol. Dengan begitu, maka ketenangan hati akan mudah didapatkan. Apabila kita sudah mengalami suatu keadaan di mana kita merasakan ketenangan hati, di dalam setiap keadaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur, maka ketahuilah sesungguhnya diri kita telah selaras dengan alam itu sendiri. Salah satu rahasia teknik meditasi kuantum ini adalah di dalam teknik meditasi kuantum ini tidak memuja angan-angan, tidak meminta tolong, tidak membangkitkan alam bawah sadar, alam sadar, ataupun kesadaran, sehingga tidak ada ekspektasi-ekspektasi yang harus ditargetkan, yang harus dituju, yang kadangkala seringkali membuat seorang yang melakukan meditasi itu mengalami sebuah proses frustasi, bosan, dan jenuh. Meditasi kuantum adalah mengajarkan untuk melepaskan unsur materi,
yang menjadi inmateri, menjadi jiwa, menjadi pikiran, menjadi alam bawah sadar, menjadi kesadaran itu sendiri, supaya lepas. Sehingga kesadaran manusia tergantikan dengan kesadaran cahaya, kesadaran Tuhan, kesadaran kenabian, dan kesadaran malaikat. Kesadaran malaikat, kesadaran kenabian, dan kesadaran Tuhan bukan sesuatu yang kita bayangkan, kita ciptakan sehingga kita menuju yang kita maksudkan, tapi sebenarnya yang kita tuju bukan yang sebenarnya. Yang kita tuju adalah sebutan yang kita ciptakan, afirmasi yang kita ciptakan, kekosongan yang bukan abadi, tetapi kekosongan yang berangkat dari sugesti. Kita arahkan supaya kosong, 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 kosong. Kita arahkan supaya uang, uang, uang. Kita arahkan supaya tenang, tenang, tenang. Dengan membayangkan, mensugesti seakan-akan kita duduk di pegunungan, di tepi laut, dan lain sebagainya. Namun, meditasi kuantum adalah sesuatu yang berbeda. Pada teknik meditasi kuantum, intinya adalah melepas 4 unsur materi yang menjadi inmateri di dalam diri kita, yaitu amarah, angan-angan, keinginan yang berlebih, dan ketenangan. Dengan terlepasnya 4 unsur itu, maka sang jati diri, sang ruh yang bersifat sempurna, yang bersifat kekal, yang bersifat kaya, yang bersifat berlimpah, akan keluar cahayanya di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Apabila dia telah terlepas bajunya, telah terlepas baju kehambaannya, telah terlepas baju materinya, dia menjadi cahaya yang bersifat sempurna, yang bersifat indah, seperti asal kejadian dirinya. Sehingga diri kita dengan cahaya yang indah tadi, dengan cahaya yang telah terbuka tirainya, mampu mengundang kekayaan, mampu mengundang keberkahan, mampu mengundang derajat dan pangkat di dalam kehidupan kita. Inilah salah satu tujuan teknik meditasi kuantum. Sesuatu yang berbeda, bukan disugesti, bukan dari afirmasi, dan bukan dari pengondisian, dan bukan pula dari membayangkan suatu keadaan seakan-akan kita berada di suatu tempat dan lain sebagainya. Di dalam ketenangan kita, tidak digiring menuju suatu tempat yang telah kita afirmasikan, kita ucapkan, kita bayangkan, dan kita pikirkan. Tetapi lepas, 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 sehingga sang jati diri itu terbuka tirainya, dan dia menyatakan dirinya, menyatakan kekayaannya, menyatakan kesehatannya, menyatakan keberlimpahannya, menyatakan kesempurnaannya di dalam diri kita. Inilah salah satu warisan meditasi leluhur kita yang luar biasa. Itulah yang membedakan antara meditasi kuantum yang merupakan warisan leluhur asli Nusantara yang harus kita jaga, sehingga rohani kita tersambung dengan rohani leluhur kita. Dengan begitu, maka kita akan bisa membangun diri kita sendiri menjadi manusia yang jaya, manusia yang berlimpah, manusia yang penuh berkah, manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga, dan bagi agama serta negara. Untuk itu, kita simak tutorial untuk meditasi kuantum menetralkan unsur angin. Selanjutnya, setelah
menetralkan unsur api dan menemukan ketenangan, ingat ya, langkah pertama harus benar-benar menemukan ketenangan di dalam hati, dan meditasinya tidak memerlukan afirmasi apapun, sugesti apapun, dan tidak memerlukan bantuan musik, karena ini murni untuk menyelam ke dalam diri kita sendiri. Kita tidak butuh teman pengantar, baik itu afirmasi, musik, atau sugesti. Jadi kita berangkat menyelami diri kita sendiri dengan kesadaran diri kita sendiri, dengan kepasrahan diri kita sendiri, dengan kekuatan dan niat yang kuat. Jadi kita itu, karena kita yang mendatangkan masalah, tidak ada unsur dari luar, sehingga kita tidak perlu bantuan dari luar untuk bertanggung jawab kepada segala sesuatu yang kita dapatkan di dalam kehidupan, kecuali kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, sehingga kita harus berani menyelam ke dalam tubuh yang zahir maupun di dalam tubuh yang batin dengan diri sendiri. Selanjutnya adalah unsur angin. Kita menetralkan unsur angin. Unsur angin itu ada di dalam hidung kita. Ditempelkan jempolnya, sehingga unsur angin yang ada di dalam tubuh kita, yaitu napas itu, masuk ke dalam dan terserap ke dalam kekosongan. Dari kekosongan itu lalu disalurkan ke lam double, lalu disalurkan ke huruf alif. Dari alif nanti diganti dengan energi yang positif, disalurkan ke lam double, lalu ke hu, sehingga disedot oleh napas itu menjadi sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang telah netral, ya. Terus begitu. Seperti unsur api tadi, unsur angin ini pun tanpa afirmasi, tetapi fokus di dalam hati. Dada sebelah kiri dirasakan detak jantungnya. Kalau kita tidak tahu hati itu yang mana, rasakan detak jantung itu. Fokusnya di dalam detak jantung kita. Rasakan dulu detak jantung kita. Kalau kita sudah fokus bisa merasakan detak jantung kita, geser sedikit fokus kita ke sebelah kiri. Lalu rasakan. Apabila telah menemukan ketenangan lagi, seperti saat unsur api tadi, dan ketenangannya itu pastinya akan berbeda. Perhatikan dan rasakan antara ketenangan unsur api dan ketenangan unsur angin. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Biasanya lebih lembut, lebih terasa lembut daripada ketenangan unsur api. Ketenangan unsur angin ini akan menetralkan nafsu, angan-angan yang selama ini mengganggu kita. Angan-angan yang berlebih akan berpengaruh kepada pikiran, sehingga gampang bengong, gampang kesurupan, gampang kemasukan sesuatu yang negatif dari luar. Nah, dengan netralnya unsur angin, sehingga unsur angin di dalam tubuh ini berkurang, sehingga tidak mengundang unsur angin yang di luar yang akan menyapu, yang akan menerjang segala sesuatu yang telah kita miliki, dan segala cita-cita, segala dambaan hidup, segala sesuatu yang dimunajatkan di dalam hidup untuk perbaikan hidup, kualitas hidup, baik itu secara kesehatan, rezeki maupun kebahagiaan di dalam menjalani hidup.
Setelah menemukan ketenangan di dalam unsur angin ini, maka secara otomatis nafsu angan-angan juga netral, unsur angin pun menjadi netral, sehingga tidak mempengaruhi, tidak mengundang unsur angin dari luar yang akan menerjang, menyapu bersih angan-angan kita, cita-cita kita, kebahagiaan kita, usaha kita, rezeki kita, dan lain sebagainya. Sehingga dengan menemukan ketenangan dalam posisi unsur angin ini akan membawa ketenangan di dalam kehidupan, sehingga segala sesuatu yang datang kepada diri kita semuanya akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Hidup menjadi mudah, hidup menjadi mudah. Begitu juga di dalam ketenangan unsur angin ini, jangan dulu dibiaskan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun non fisik. Intinya adalah menata hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran. Apabila rasa hati, jiwa dan pikiran sudah tenang, otomatis segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan tertata menjadi positif, menjadi baik. Segala sesuatu akan merespon, dan segala sesuatu datang itu membawa keindahan dan membawa ketenangan. Nah, kembali normal. Nah, demikianlah tutorial untuk meditasi unsur angin. Semoga manfaat, dan ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.